Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku nahjahu wattaba'u sunnatahu fakanu min ahibba'il azizir rahim. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan ta'lim kita yang biasa kita selenggarakan selama 1 jam ba'da sholat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah COVID-19 bisa segera Allah hilangkan dari daerah kita, dari Indonesia, dan dari negeri-negeri Muslim, serta dari seluruh dunia. Kita menyadari bahwa dengan adanya COVID-19 ini, betapa rapuhnya kita sebagai manusia, betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia, dan kita benar-benar baru menyadari makna kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita siang ini kita akan mencoba memahami bagaimana sesungguhnya kondisi umat Islam dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena sebahagian kita umat Islam tidak menyadari tentang posisi kita dalam kehidupan dunia seperti sekarang ini. Kita sekarang berada pada era globalisasi, di mana melalui kemajuan teknologi informasi, berbagai macam nilai, berbagai macam pandangan hidup ditawarkan kepada masyarakat seluruh dunia. Sehingga ada seseorang yang mengatakan siapapun yang menguasai teknologi, dia akan menguasai suatu bangsa. Nah, ini perlu dijadikan oleh kita semacam peringatan bahwa kemajuan teknologi yang sekarang ini berkembang demikian pesat, ya, itu sesungguhnya dikuasai mayoritasnya bukan oleh kita umat Islam, tapi oleh non-Muslim. Dan kita perlu menyadari pula bahwa dengan kemajuan dan kemampuan teknologi yang mereka miliki, bisa saja mereka melakukan berbagai macam upaya pendangkalan akidah terhadap umat Islam atas ajaran Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya tidak sedikit mereka yang mengakui dirinya Muslim, tapi pemahamannya tentang Islam sangat terbatas. Dan ini merupakan dakwah kita, merupakan salah satu lahan dakwah yang harus kita garap. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memahami bagaimana sesungguhnya kelemahan-kelemahan kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan dengan memahami kelemahan itu, dalam pengajian berikutnya kita bisa menggali lebih dalam apa yang harus kita lakukan supaya kelemahan-kelemahan itu bisa kita rubah dan kita bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju
dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap istiqomah dari segi akidah dan syariah. Nah, karena itulah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengurai satu persatu apa sesungguhnya yang menjadi kelemahan kita sebagai umat Islam. Yang pertama, kelemahan kita itu adalah dha'fut tarbiyah, lemah dari sisi pendidikan. Pendidikan memang banyak, lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak berdiri. Tetapi kalau kita mau jujur terhadap keadaan diri kita sendiri, pasti kita menyadari sebahagian besar lembaga pendidikan Islam itu ya boleh dikatakan kurang maju. Tidak ada upaya yang secara serius dilakukan bagaimana supaya pendidikan Islam ini berkembang lebih maju. Dari sekian ribu lembaga-lembaga pendidikan Islam, paling hanya sekian persen saja yang boleh disebut maju. Sebagian besar itu ternyata mereka melakukan kegiatan pendidikan itu hanya sebatas untuk menghilangkan kewajiban saja, bukan untuk mengejar target tertentu yang berkaitan misalnya dengan upaya bagaimana merubah kondisi dan situasi yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga umat Islam benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi kelemahan pertama dha'fut tarbiyah. Kalau kita mau jujur, dari sekian juta umat Islam yang berhak atau yang berhak mendapatkan pendidikan, berapa persen yang bisa menamatkan sampai perguruan tinggi? Itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan. Berapa umat Islam yang memahami tafsir? Itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, berapa umat Islam yang memahami tarikh Rasulullah? Itu juga jumlahnya sangat sedikit. Jadi artinya sebahagian besar umat Islam belum mengenal Islam. Mereka menyatakan dirinya sebagai Muslim, tapi pemahamannya tentang Islam masih harus terus ditingkatkan. Jadi kelemahan ini yang pertama, dha'fut tarbiyah. Kita perlu memiliki lembaga pendidikan yang maju, yang bisa menciptakan para pelajar dan mahasiswa atau kelompok-kelompok pengajian yang setia kepada Islam, setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah, memiliki kemajuan teknologi sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing, dan ketika mereka menyampaikan dakwahnya itu mudah-mudahan bisa kena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kelemahan pertama adalah dha'fut tarbiyah, kelemahan dari sisi pendidikan. Kita mengetahui bersama bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan itu diawali dengan kalimat perintah, Iqra, bacalah olehmu. Apa yang harus dibaca? Nah, ya, itu yang harus dibaca itu seluruh alam ini, termasuk diri kita. Bacalah diri kita, bacalah kehidupan dunia ini, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah, dengan senantiasa membaca Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah, berdiskusi dengan teman-teman, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang berkembang, kita tetap bisa semakin istiqomah berada pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelemahan pertama, dha'fut tarbiyah. Kemudian yang kedua, dha'fut safaqah. Ya, kelemahan yang kedua itu berkaitan dengan lemah dari sisi ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat dengan jelas dari sekian puluh juta pemuda-pemuda muslim yang seharusnya mereka bisa belajar di perguruan tinggi, itu hanya sebagian kecil saja yang bisa memasuki perguruan tinggi tadi. Mayoritas tidak melanjutkan. Ya.
Dan ketika kita berbicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia maupun di dunia, kita bisa mendapatkan sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan karena keterlibatan umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, karena itu harus ada upaya yang kita lakukan. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam, bagaimana meningkatkan derajat keterlibatan umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya umat Islam ini bisa kembali menjadi pelopor dalam berbagai macam pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dulu dimiliki oleh umat Islam pada masa dinasti Banu Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Umat Islam itu menjadi rujukan dari umat yang lain. Sekolah-sekolah di negeri-negeri Muslim didatangi oleh orang-orang dari berbagai macam negara. Eropa waktu itu bersekolah di sekolah-sekolah Islam. Pulang mereka ke negeri masing-masing membawa semangat perubahan. Dan itu sesungguhnya yang melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah Renaissance. Renaissance itu yang sering diartikan sebagai kebangkitan dari peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno, itu sesungguhnya sebuah definisi yang keliru. Mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di Eropa setelah mereka berkenalan dengan peradaban Islam. Nah, jadi kelemahan yang kedua adalah kelemahan dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi dha'fus safaqah, kelemahan dari sisi ilmu pengetahuan yang melahirkan peradaban. Dan ini juga harus jadi catatan kita, semangat untuk mencari ilmu di lingkungan umat Islam itu masih sangat rendah. Padahal sebahagian ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita pelajari, banyak yang menyuruh kita untuk terus mau mengembangkan diri kita, menggali berbagai macam ilmu pengetahuan. Sehingga dalam beberapa ayat Quran, orang yang buta, orang yang tuli itu ditujukan kepada mereka yang tidak mau menggunakan akalnya. Sebagai salah satu contoh misalnya sebuah ayat di surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 21, di mana Allah menyatakan inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi sesungguhnya binatang melata yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, karena mereka tidak mau menggunakan potensi akalnya. Nah, kemudian dari kelemahan pertama, kelemahan ilmu pengetahuan, kelemahan pendidikan melahirkan kelemahan ilmu pengetahuan. Lahir pula akhirnya kelemahan yang ketiga, itu yang disebut dengan dha'fut takhtit, lemah dalam perencanaan. Jadi umat Islam itu sebagian besar tidak punya rencana. Dia mau hidup seperti apa yang dikejar. Nah, sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa dunia ini kan hanya sementara. Kehidupan kita itu akan berlangsung nanti di akhirat, kehidupan yang abadi. Orang muslim adalah orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk menggapai kemenangan di akhirat kelak. Karena itu dunia bagi dia merupakan tempat untuk bekerja, untuk berusaha. Supaya pekerjaannya, supaya usahanya itu terarah, maka dia harus punya rencana. Rencana-rencana yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kepribadian muslim kita atau meningkatkan keimanan kita, itu harus jadi prioritas pertama dari rencana-rencana yang hendak kita buat. Jadi artinya rencana sebaik apapun, kalau tidak berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan dengan akhirat, tidak berkaitan dengan upaya kita untuk menjabarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, itu akan percuma. Ya, karena kita makhluk yang abadi,
Setelah kita hidup di dunia, kita semua meninggal, kita masuk ke alam barzah, dan setelah itu kita masuk ke alam akhirat. Alam akhirat ini seharusnya menjadi tujuan bagi setiap muslim. Jadi kelemahan ketiga, kelemahan dalam perencanaan. Akhirnya banyak umat Islam kalau bekerja itu tidak punya rencana. Bekerja itu asal bekerja saja. Ya. Yang penting misalnya kerjaannya mudah-mudahan bisa selesai dalam jangka waktu sekian lama, waktunya sudah ditetapkan. Ya, apa yang hendak dicapai kemudian, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, itu hampir-hampir umat Islam tidak punya rencana. Kalaupun ada yang punya rencana seperti itu, hanya sebagian kecil saja. Sebagian umat Islam, mayoritasnya hidup di dunia ini seolah-olah hanya sekedar untuk bisa hidup. Dan kondisi ini harus menjadi sasaran dari proses tarbiyah kita. Sehingga akhirnya mereka menjadikan dunia sebagai tempat untuk berjuang, untuk bekerja keras, supaya mendapatkan kemenangan di akhirat. Apa kemenangan di akhirat itu? Mendapat ridho Allah, dan kemudian Allah menempatkan kita semua di surganya. Jadi yang ketiga, kelemahan dari sisi perencanaan. Jadi kita harus banyak belajar lah. Manajemen kita pelajari, ya. Administrasi yang berkaitan dengan macam-macam kegiatan kita itu juga harus kita pelajari. Ya, kita juga harus belajar dari sejarah, ya, bahwa pada akhirnya kalau kita setia kepada kebenaran, setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, kemenangan itu akan Allah berikan. Kemudian kelemahan yang keempat itu dha'fut tanzim, lemah dari sisi pengorganisasian. Ya. Jadi banyak orang tidak suka berorganisasi. Banyak orang hidupnya itu tidak punya rencana, ya, tidak punya penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan. Mestinya kan ada proses muhasabah terhadap diri sendiri, muhasabah terhadap lembaga kita, dan kita harus terbuka dalam hal itu. Kalau ternyata ada kelemahan-kelemahan yang terlihat oleh orang lain, apalagi kalau oleh sesama muslim, kemudian menyampaikannya kepada kita, ya kita harus menerimanya dengan terbuka, karena itu merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Nah, sebagian besar di antara kita ini tidak mau menerima kritikan, tidak mau misalnya kalau kita berbuat salah mendapatkan teguran. Nah, ini yang jadi salah satu penyakit dalam berorganisasi yang ada dalam diri kita umat Islam. Jadi mengorganisir sesuatu itu bagaimana potensi-potensi yang ada di sekitar kita itu bisa kita aktualisasikan. Sebagai contoh misalnya banyak di antara kita yang mungkin keahliannya dalam bidang keuangan, ya kita tempatkan sesuai dengan keahliannya. Ada mungkin di antara kita itu keahliannya dalam bidang pemasaran, ya kita tempatkan. Jadi menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, kemudian kita asah kemampuan-kemampuan mereka itu, sehingga kemampuan itu berubah menjadi keterampilan hidup. Nah, ini perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap sistem yang selama ini kita bangun atau kita kembangkan. Jadi ini kelemahan yang keempat, kelemahan dalam bidang perorganisasian. Kemudian yang kelima, dha'ful amniyah, lemah dari sisi keamanan. Ya, organisasi-organisasi Islam itu sangat rentan disusupi oleh berbagai macam orang yang kepentingannya berbeda dengan kepentingan kita. Banyak organisasi besar yang dimiliki oleh umat Islam ternyata dimasuki oleh orang-orang yang tujuannya merusak dari dalam. Jadi kita perlu belajar, ya, belajar dari sejarah. Bagaimana pada zaman Rasulullah ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Itu banyak menyebarkan fitnah. Termasuk fitnah terbesarnya itu berkaitan dengan kesucian Aisyah sebagai istri Rasulullah yang disebut telah berbuat zina. Nah, itu kan
fitnah itu disebarkan di tengah-tengah lingkungan umat Islam. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa. Pada zaman sahabat, kita mengetahui ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia banyak menyebarkan fitnah sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun terbunuh. Itu salah satunya dari fitnah yang dikembangkan oleh si Abdullah bin Sabah ini. Nah, kita perlu belajar dari sejarah sehingga organisasi kita atau lembaga yang kita sedang kembangkan itu harus steril dari berbagai macam orang yang bertujuan merusak dari dalam. Nah, artinya kita harus punya sistem yang memungkinkan bisa mendeteksi orang-orang yang begitu masuk ke dalam organisasi kita, tujuannya bukan untuk mengembangkan organisasi tadi menjadi lebih maju, tapi mau merusak dari dalam. Jadi lemah keamanan. Nah, kita perlu belajarlah dari sejarah Rasulullah dan para sahabat bagaimana supaya keamanan ini tetap terjaga. Ada rahasia-rahasia organisasi yang hanya boleh diketahui misalnya oleh pimpinannya. Sementara ke bawah tidak usah tahu. Ya. Jadi tidak setiap hal di organisasi tadi harus diketahui oleh semua orang. Itu tempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya dan kedudukannya masing-masing. Ini do'fut tanzim, ya, do'ful amniyah. Kemudian kelemahan yang kelima do'fut tanfidh, lemah memobilisasi potensi. Umat Islam ini potensinya luar biasa. Tapi ketika potensi ini mau kita kembangkan, disitulah terjadi kelemahan kita. Sebuah organisasi misalnya yang di dalamnya terdapat banyak orang yang punya kemampuan yang berbeda-beda, itu ternyata kemampuan yang berbeda-beda itu kan mestinya diaransemen, supaya jadi sebuah kekuatan. Nah, ternyata tidak demikian yang banyak terjadi. Ya, yang banyak terjadi itu akhirnya orang pindah. Tujuannya bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan keluarganya. Ya, ini yang merusak organisasi-organisasi Muslim dimanapun organisasi itu berada. Jadi kelemahan yang kelima itu kelemahan yang keenam ya. Do'fut tarbiyah, do'fut thaqafah, do'fut takhtid, do'fut tanzim, do'ful amniyah, dan do'fut tanfidh, lemah memobilisasi ya, potensi. Banyak umat Islam berpotensi. Misalnya banyak orang kaya. Ya, orang kaya ini kalau zakatnya bisa ditampung, bisa dikembangkan, itu akan jadi sebuah kekuatan ekonomi besar. Tetapi sebagian besar umat Islam, kalau zakat itu langsung dikeluarkan oleh sendiri. Alasannya takut atau khawatir disebut oleh masyarakat sekelilingnya dia tidak berzakat. Padahal zakat itu bukan harta kita. Ya, zakat itu harta orang lain yang kebetulan ada pada harta kita. Jadi ketika zakat itu mau kita keluarkan, mestinya bukan bagaimana kehendak kita, harus melibatkan lembaga yang bisa kita percayai supaya zakat itu benar-benar bisa membantu masyarakat Muslim merubah dirinya sendiri. Nah, di kita kan tidak seperti itu. Malah kalau tahun ini kebagian zakat, tahun depan tidak kebagian zakat, dia nyebutnya, wah ini sentimen, ini sama saya nih yang mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi bagaimana mobilisasi kekuatan umat Islam ini bisa kita lakukan secara terus-menerus. Sehingga potensi-potensi yang ada pada umat Islam, potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang berpengetahuan, oleh para asatidz, oleh para kiai, potensi yang dimiliki oleh orang-orang kaya, potensi dari misalnya kaum akademik, potensi lain, ya, baik petani, buruh, dan lain sebagainya, harus bisa digalang jadi sebuah kekuatan besar, menjadi kekuatan umat yang bisa kita arahkan untuk merubah keadaan bangsa kita, supaya bangsa kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini beberapa kelemahan yang ada pada diri kita umat Islam. Nah, yang terakhir, sejauh apapun tingkat kelemahan yang ada pada masyarakat kita, kalau setiap orang menyadari kelemahan dirinya masing-masing dan kemudian dia berusaha secara berjamaah untuk merubah dirinya, itu pengaruhnya akan besar. Jadi karena itu kita perlu banyak melakukan introspeksi diri, ya, muhasabah terhadap diri kita masing-masing, apa sesungguhnya yang jadi kelemahan kita. Dan mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, marilah kita lakukan perbaikan diri. Setelah perbaikan diri, ya perbaikan keluarga, kemudian perbaikan kelompok-kelompok yang biasa kita ada di sana, seperti organisasi, nah, kalau di kita rumah sakit. Kalau setiap orang merubah dirinya menjadi lebih baik, maka rumah sakit pun akan berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon kepada Allah petunjuk atau hidayahnya, mudah-mudahan kita semua bisa berupaya memperbaiki diri kita masing-masing menjadi jauh lebih islami, dan mudah-mudahan akhirnya dengan menjadi lebih islami itu Allah ridho kepada kita, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan selanjutnya benar-benar ada dalam bimbingannya. Kita menyadari hidup di dunia ini cuma satu kali, ya, dan ini merupakan modal yang kita miliki untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendapatkan ridhonya. Akhirnya, ya, dengan senantiasa mengembangkan budaya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, kita bisa menyadari kekurangan diri kita masing-masing. Kalaupun ada pada orang lain kekurangan, bukan untuk dihina, ya, tapi nah, kita berusaha memperbaiki. Ya, makanya harus diciptakan sebuah organisasi yang memungkinkan setiap orang akhirnya bisa berkembang secara maksimal. Mudah-mudahan upaya ke arah itu akan bisa kita lakukan, dan sebenarnya sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dalam pengajian kita bermanfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan semangat kita untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih islami tetap menyala dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menempatkan posisi diri kita seperti garam. Ya, garam itu kan bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, mudah-mudahan demikianlah yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.